Aira cengok. Ia tahu wanita itu mengucapkan bahasa Inggris, tetapi ia sungguh tidak mengerti artinya dalam bahasa Indonesia. Melihat raut wajah Aira yang kebingungan, si wanita cantik sontak tertawa kecil menyadari kekeliruannya. "Oh, sorry. Kamu gak ngerti ucapanku, ya?" katanya lagi. Aira menggelengkan kepalanya. "Iya, maaf. Saya gak ngerti," jawabnya. "Kamu babysitter bayinya Kavindra, kan?" Aira mengangguk. "Aku Raline, teman Kavi. Aku bosan di kamar dan sempat bicara dengan salah satu maid. Katanya kamar bayi laki-laki Kavi terpisah dari orang tuanya. Jadi aku datang ke sini untuk melihat bayinya," ungkap wanita yang tak lain adalah Raline tersebut. "Bosan di kamar? Jadi itu artinya dia mau nginap di rumah ini?" bisik Aira dalam hati. Aira sebenarnya penasaran dan butuh detail yang jelas, tetapi ia tidak mau malah dianggap kepo oleh wanita yang katanya teman Kavindra itu. "So hey, Kavi's baby? So cute," ucap Raline yang tampak gemas dengan bayi di gendongan Aira. Aira hanya bisa meraba-raba apa yang dikatakan wanita tersebut. Ia hanya tahu beberapa kata dasar bahasa Inggris, itu pun yang sering didengarnya dari orang-orang dan tidak banyak. Ia tahu kata baby artinya bayi, dan cute artinya imut. Aira menyimpulkan mungkin wanita itu mengatakan bayi Kavi imut. Aira baru ingin menjawab pujian Raline, tetapi mereka kompak terkesiap karena pintu kamar kembali terbuka. Sus Ilai masuk sambil tersenyum kepada keduanya. "Nona Raline, barusan Tuan nyuruh saya nyari Nona, disuruh makan malam," kata Sus Ilai. "Oh, ya? Oke. Hey baby, you will be back later. See you," balas Raline sambil melambai kecil ke arah Elzio. "Aku makan malam dulu, ya? Kamu gak ikut juga?" ucap Raline lagi sambil menoleh ke arah Aira. Enggak. Nanti aja. Makan aja sekalian, Sus Aira. Saya udah makan duluan tadi. Biar saya yang jagain si Dedek," timpal Sus Ilai. Aira awalnya ragu, tetapi karena Raline tersenyum dan kembali mengajaknya, ia pun akhirnya mengangguk setuju. Aira dan Raline keluar beriringan dari kamar tersebut. Raline mengomentari desain rumah Kavindra tak banyak berubah, yang lebih banyak direspon senyum oleh Aira. "Sepertinya dia udah kenal dekat banget sama Tuan Kavi," bisik Aira dalam hati. Setibanya di ruang makan, Aira dan Raline bertemu dengan Kavindra dan Indira yang sudah memulai makan malam mereka. Wajah Indira yang awalnya cerah seketika muram melihat kedatangan Raline. "Wow, rendang daging!" seru Raline antusias saat melihat salah satu menu di atas meja. Kavindra tidak menjawab, ia justru menatap ke arah Aira yang terus berjalan menuju dapur. Sementara itu, wajah Indira langsung seperti orang julid. Seakan dalam hati ia berkata, "Dasar cewek katruk, ngeliat rendang daging aja segitu senangnya. Biasanya makan tahu tempe kali, ya?" Tanpa dipersilakan Kavindra maupun Indira, Raline langsung menarik sebuah kursi dan duduk di sana. Indira seketika tampak sewot, tidak terima karena posisi yang dipilih Raline di sebelah kiri Kavindra. Mas, teman kamu bisa duduk di tempat lain, nggak? Masa dia duduk di sebelah kamu?" kata Indira yang berpura-pura berbisik, tetapi sengaja berbicara agak keras sehingga Raline dapat mendengarnya. "Saya ingin makan dengan tenang. Tolong jangan permasalahkan hal nggak penting," jawab Kavindra. Hati Indira langsung panas. Wajahnya memerah. Bagaimana bisa Kavindra menganggap itu bukan hal penting? Ia langsung membuang muka saat Raline tersenyum ke arahnya. Perempuan itu merasa senyuman Raline seperti mengejaknya. "Makan apapun yang kamu mau," kata Kavindra lagi, tetapi kali ini ditujukan untuk Raline. "Oh, ya, of course," jawab Raline semangat.
Raline langsung mengambil nasi dan memasukkan beberapa lauk yang menggugah seleranya. Saat memulai kunyahan pertama, ia seketika sadar kalau babysitter yang tadi datang bersamanya tidak ikut duduk di meja makan tersebut. Ia mengedarkan pandangan dan melihat Aira makan seorang diri di dapur. "Hei, kamu!" seru Raline tiba-tiba. Tak hanya Aira, Kavindra dan Indira pun tampak terkejut mendengar seruan itu. Aira melihat ke arah Raline, merasa tatapan wanita itu terarah kepadanya. "Saya?" tanyanya sambil menunjuk diri sendiri. Raline menganggukkan kepalanya. "Ya, kamu. Ayo makan di sini," sahutnya. Indira mengernyitkan keningnya tidak suka. "So baik banget nih orang," bisiknya dalam hati. Sementara itu, Kavindra tetap memasang wajah datarnya seakan tidak terganggu dengan ajakan Raline ke Aira tersebut. Aira menggelengkan kepalanya, menolak ajakan Raline. Raline tampak gemas dan kembali memanggilnya. "Ayo kemarilah. Kenapa kamu duduk di karpet? Pasti dingin, kan?" kata Raline lagi. Aira lagi-lagi menggeleng sambil tersenyum canggung. "Gak usah, Nona. Biar saya di sini aja," jawabnya. "Oh gosh, kamu memaksaku untuk menjemputmu rupanya," keluh Raline. Raline tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Aira, membuat Aira agak kaget dibuatnya. Ia menarik tangan Aira dan memaksa perempuan itu untuk berdiri. "Ayo pergi ke meja makan. Duduk di sebelahku," desak Raline. "Saya makan di dapur saja, Nona," tolak Aira untuk kesekian kalinya. Raline tampak semakin gregetan. "Kenapa sih? Kavi melarang kamu? Atau istrinya?" tanyanya. Aira menggelengkan kepalanya. Selama ini, Kavindra memang tak pernah melarangnya makan di meja makan, tetapi pria itu juga tak pernah mengajaknya duduk semeja. Sejak awal Aira sadar diri dan memilih makan di dapur. "Sudah, aku yang tanggung jawab kalau mereka marah. Kita ini sama-sama manusia. Kamu berhak makan di tempat yang layak. Ayo, makan di sampingku," bujuk Raline. Aira jadi bingung karena Raline terus saja mendesaknya. Sebenarnya ia senang melihat kepribadian Raline. Sepertinya perempuan itu adalah orang baik. Hanya saja, ia tetap merasa tidak enak dan segan terhadap Kavindra. Aira tanpa sadar melirik ke arah Kavindra. Ternyata pria itu menyadarinya. "Duduklah," ucap Kavindra singkat. "Nah, dengar, kan? Ayo berdiri," ajak Raline lagi sambil kembali menarik tangan Aira. Aira akhirnya berdiri. Ia mengikuti Raline menuju meja makan dengan sebuah piring di tangannya. Raline memundurkan sebuah kursi dan menyuruh Aira duduk. "Ayo duduk. Tunggu apa lagi?" Aira diam-diam menarik napas panjang. Ia akhirnya duduk dan meletakkan piringnya di atas meja. Raline mengernyitkan kening begitu melihat isi piring Aira. "Kenapa kamu cuma makan telur balado dan sayur? Padahal ada banyak lauk di sini," ucap Raline. Raline langsung mengambil lauk pauk yang terhidang di meja makan. Ia juga menambahkan nasi ke piring Aira. Aira tak sempat lagi menolak karena Raline melakukannya dengan cepat dan seakan tidak ingin dibantah. Di seberang meja, Indira diam-diam mengepalkan tangannya. Ia benar-benar tak suka melihat Raline yang bertingkah seolah dialah nyonya di rumah tersebut. Ia menatap Kavindra dan memasang wajah protes, tetapi pria itu bahkan tak menoleh ke arahnya sama sekali. Raline mengambil piringnya dari sebelah Kavindra dan pindah duduk di sebelah Aira. Posisi mereka sekarang menjadi Kavindra berhadapan dengan Aira dan Indira berhadapan dengan Raline. "Ayo makan. Tunggu apa lagi? Kamu kelihatan kurus sekali. Bos kamu ini." Raline menunjuk ke arah Kavindra. "Dia orang kaya. Uangnya nggak akan habis 7 turunan. Jadi kalau kamu mau makan sebanyak apapun yang kamu mau,
itu nggak akan membuat dia bangkrut. Aira tersenyum mendengar ucapan Raline. Wanita itu benar-benar periang dan memiliki kemampuan mudah dekat dengan orang baru. Auranya menyenangkan. Aira yang awalnya kikuk perlahan mulai rileks berdekatan dengan wanita tersebut. Aits, tapi mulai sekarang aku akan bikin dia bangkrut, kata Raline lagi sambil tertawa iseng. Aira spontan tertawa, seakan lupa orang yang Raline bicarakan ada di sana. Saat menoleh, ia menyadari Kavindra menatap tajam ke arah mereka. Aira langsung menutup mulut, berusaha menahan tawa. Raline yang menyadari sikap Kavindra langsung memolototi pria tersebut. Kamu itu jadi bos jangan pelit-pelit dong, Kavi. Jangan galak juga. Kuburanmu sempit nanti. Ucapnya tanpa merasa takut sedikit pun dengan tatapan tajam Kavindra. Aira lagi-lagi menahan senyum mendengar ucapan Raline. Ia merasa lucu saja karena ternyata ada teman Kavindra yang berani mengomeli tuannya tersebut. Responnya sungguh berbeda dengan Indira yang tampak semakin bad mood. Ini perempuan sebenarnya siapa sih? Cuma teman kok berani banget kurang ajar sama suamiku kayak gitu. Terus Mas Kavi kenapa cuma diam sih? Marah kek, sekalian usir tuh perempuan so asik. Dumel Indira dalam hati. Kavindra benar-benar diam seakan malas merespon ucapan Raline. Hanya saja, ia juga seperti tak terganggu dengan sikap akrab wanita tersebut. Menunjukkan betapa mereka memang telah mengenal dengan baik satu sama lain. Raline mulai menikmati makan malamnya, begitu pula dengan Aira yang mencoba menepis rasa canggung nan masih tersisa. Oh my god, aku sampai lupa menanyakan namamu, seru Raline tiba-tiba sambil menepuk jidatnya. Saya Sus Aira. Wow, cool, komentar Raline sambil menikmati lezatnya rendang daging. Ia kemudian berkata mulai bosan memakan steak dan rindu makanan penuh rempah khas Indonesia, terutama rendang daging. Aira sesekali tersenyum sepanjang Raline bercerita. Apa perlu aku sumpel mulut nih orang biar berhenti ngoceh? Gerutu Indira dalam hati. Raline seakan tak menyadari tatapan kesal Indira dan terus mengatakan hal-hal random kepada Aira. Ia bahkan mulai menceritakan pengalaman masa kecil bersama Kavindra. Oh, ya? Satu lagi. Yang kamu lihat Kavi itu cool sekali, kan? Tapi sebenarnya dia itu takut sama cacing. Waktu kecil, dia pernah nangis gara-gara aku kejar sambil sodorin cacing. Kata Raline menceritakan salah satu aib Kavindra. Kavindra berdecak pelan. Bukan takut, tapi geli. Dan sekarang aku nggak begitu lagi. Timpalnya membelah diri. Aira berusaha menahan tawa. Entah mengapa membayangkan seorang Kavindra menangis gara-gara cacing terasa lucu baginya. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Kavindra sambil menatap Aira tajam. Aps. Aira kembali menutup mulutnya, sementara Raline langsung membelah Aira. Jangan galak-galak, Kavindra. Atau kamu mau aku cerita soal? Cukup, Raline. Jangan lupa aku juga tahu banyak cerita aibmu. Balas Kavindra yang tak mau disudutkan lagi. Raline tertawa kecil. Oke. Nanti kita cerita-cerita lagi pas nggak ada Kavi, ya, Sus. Sahut Raline seraya mengedipkan sebelah mata kepada Aira. Aira kembali tersenyum geli tanpa berani mengiyakan ucapan Raline. Agak takut Kavindra benar-benar marah kepadanya. Orang yang suasana hatinya paling buruk di ruangan tersebut tentu saja Indira. Sudahlah kesal karena Raline terus saja mengoceh dan Kavindra tidak serius memarahi perempuan itu. Ditambah lagi Raline hanya fokus bercerita dengan Aira. Ia seakan jadi obat nyamuk di sana. Nih orang pasti iri karena aku istrinya Mas Kavi, makanya sok nyuekin aku. Dasar nyebelin. Dumel hati Indira. Ia ingin makan malam itu cepat selesai sehingga tak perlu mendengar ocehan Raline lagi. Aira baru saja selesai menidurkan Elzio. Ia duduk di samping box bayi tersebut sambil memandangi wajah sang bayi.
Semakin diperhatikan, semakin ia menyadari wajah bayinya benar-benar mirip dengan Kavindra. Apa jangan-jangan wajah Tuan Kavi persis seperti ini waktu bayi? Gumam Aira tanpa sadar. Pintu kamar tiba-tiba diketuk dari luar. Aira menoleh ke pintu. Tanpa perlu berdiri, pintu tersebut sudah terbuka terlebih dahulu. Aira terkesiap begitu melihat Raline dan Kavindra lah yang memasuki kamar tersebut. Hai, Sus Aira. Kita ketemu lagi. Aps, babynya udah tidur? Raline refleks memelankan suara. Aira menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sudah, Nona Raline? Jawabnya. Raline mendekati box bayi dan tampak begitu senang melihat Elzio. Wow, aku baru sadar wajahnya jiplak kamu sekali, Kav. Komentarnya. Kavindra hanya mengangguk dan berdehem kecil. Ia juga menyadari hal tersebut. Sayang banget udah tidur. Oh, ya, namanya siapa, Sus? Baby Elzio. Jawab Aira seraya tersenyum. Ia menyukai nama yang diberikan Kavindra tersebut. Raline baru ingin memuji nama itu, tetapi suara ponselnya menginterupsi. Ia cepat-cepat menerima telepon tersebut karena khawatir suara ponselnya mengganggu tidur Elzio. Wait, aku angkat telepon dulu, kata Raline sambil berjalan keluar kamar. Kavindra mengangguk. Ya, jawabnya singkat. Kavindra tetap berada di kamar tersebut. Ia memandangi wajah damai sang bayi yang tidur nyenyak. Sekarang cuma ada kami berdua. Harus bahas apa ya, biar aku bisa ngajak dia ngobrol? Batin Aira. Aira tentu saja belum melupakan misinya yang satu itu. Misi cinta, mungkin itulah sebutannya. Dengan cinta dan kepercayaan dari Kavindra, ia pastikan keluarga Andri akan ikut hancur seperti mereka menghancurkan hidupnya. Teman Tuan Kavi orangnya ceria, ya? Ucap Aira mencoba memulai obrolan. Sayang sekali, Kavindra hanya merespon dengan berdehem singkat, membuat Aira jadi bingung dan merasa mati langkah. Ia tidak tahu harus mengatakan apa lagi, sementara Kavindra terus saja diam seakan tak berminat mengobrol dengannya. Mau tak mau, Aira pun ikut diam dibuatnya. Duh, apa jangan-jangan Tuan Kavi kesal karena merasa aku tertawakan di meja makan tadi? Lebih baik aku pergi dulu dari sini. Batin Aira. Saya permisi dulu, Tuan. Ujar Aira bermaksud pergi dari tempat tersebut karena tak ada topik obrolan. Tunggu. Aira terkesiap, tak jadi melangkah. Ia menatap Kavindra dengan wajah bingung. Ya, Tuan? Suamimu ada? Belum pulang. Kenapa, Tuan? Aira balik bertanya. Buatkan saya teh kalau nggak sibuk. Baik, Tuan. Permisi. Aira lantas keluar dari kamar dan pergi ke dapur. Ia membuat segelas teh untuk Kavindra. Gimana caranya deketin Tuan Kavi kalau misalnya gini-gini terus? Aku payah banget, gak pandai ngomong. Kami beda kasta, jadi susah nyari bahan omongan yang bikin nyambung. Tapi kalau sama Nona Raline, Tuan Kavi kelihatan cocok karena dia kayaknya pinter banget. Batin Aira. Entah mengapa, memikirkan hal itu tiba-tiba membuat hatinya terasa tidak nyaman. Ya ampun, kamu kenapa? Sih, Aira. Gumam Aira sambil geleng-geleng kepala. Setelah selesai, Aira langsung membawa teh buatannya ke kamar Elzio. Tuan Kavi mana? Gumam Aira begitu menyadari tak ada Kavindra maupun Raline di sana. Aira bermaksud keluar dari kamar dan mencari Kavindra, tetapi langkahnya terhenti saat mendengar suara seorang wanita. Aira mengedarkan pandangannya, baru sadar kalau Kavindra dan Raline ternyata berada di balkon. Aira bergegas melangkah menuju balkon untuk mengantarkan teh Kavindra. Tiba-tiba, ia melihat Raline memeluk Kavindra. Aira terpaku dan kaget menyaksikan hal tersebut.
Pegangannya di cangkir teh tanpa sengaja terlepas. Bunyi gelas yang jatuh ke lantai seketika mengagetkan dan menarik perhatian Kavindra serta Raline. Aira terbelalak saat menyadari apa yang dilakukannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berjongkok dan memunguti pecahan gelas dengan panik. Karena tak berhati-hati, jarinya malah terluka terkena pecahan kaca. Oh! Pekik Aira seraya memegang jarinya yang berdarah. Tanpa disangka, tangan Aira tiba-tiba ditarik seseorang. Aira terkesiap menyadari orang tersebut adalah Kavindra. Pria itu memasukkan jari Aira yang terluka ke bibirnya. Aira kaget bukan main, begitu juga dengan Raline yang menganggap tindakan Kavindra itu agak berlebihan sebagai seorang majikan. Aira refleks menarik tangannya karena tidak enak diperhatikan oleh Raline. Kavindra berdehem kecil, seolah ikut tak menyangka dengan tindakannya sendiri. Segera obati jarimu, biar ini dibereskan sama yang lain. Perintah Kavindra. Aira menganggukkan kepalanya. Maafkan kecerobohan saya, Tuan. Permisi. Ucapnya sebelum pergi dari sana. Kavindra hanya mengangguk sebagai respon. Ia terus menatap punggung Aira sampai perempuan itu benar-benar tak terlihat lagi. Saat melangkah ingin keluar kamar untuk memanggil salah satu pelayan, Raline tiba-tiba menghadang Kavindra. Do you love her? Tanya Raline dengan tatapan serius. Kavindra tanpa sadar meneguk ludah mendengar pertanyaan Raline. Halo guys, banyak yang bertanya-tanya soal Jasi dan Ralia. Mereka itu orang berbeda, ya? Yang namanya novel kan pasti ada misteri dan teka-tekinya. Masa harus dijelasin dalam satu bab full? Kalau gitu novelnya kelar dong, awok-wok. Jadi kalau mau tahu jawabannya ya ikutin terus kisahnya. Baca full, jangan diloncat-loncat, karena bab per bab itu saling berkaitan. Turnuhun. Bab 33, kamu berhasil menggoda saya. Nah, kan? Kamu nggak bisa jawab? I'm sure you love her. Raline menunjuk batang hidung Kavindra, seakan yakin 100% dugaannya benar. Tadi ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Kavindra langsung berlari menghampiri Aira bahkan sebelum jari perempuan itu terluka. Seakan Kavindra ingin melarang Aira memungut pecahan gelas tersebut. Kavindra malah tersenyum seolah tak habis pikir dengan tuduhan Raline. Apa itu cinta? Gumamnya seakan bertanya kepada diri sendiri. Sika, mengakulah, Kavindra, jangan malu. Dia cantik kok. Desak Raline. Dibandingkan Indira istri Kavindra itu, Raline memang lebih suka berinteraksi dengan Aira. Ia kurang sreg dengan kesan awal pertemuannya dengan Indira. Sampai sekarang, Raline masih tidak habis pikir bagaimana bisa seorang Kavindra menikah dengan perempuan seperti Indira. Bukannya tak cantik, tetapi ada sesuatu dalam sikap Indira yang membuatnya punya firasat tidak baik. Kavindra menggelengkan kepalanya. Jangan berpikir yang macam-macam. Jawabnya. Cuma cinta yang bisa membuat seorang pria panik dan khawatir seperti tadi. Celetuk Raline seakan menyindir Kavindra. Kavindra menatap Raline dengan tatapan aneh. Bagaimana mungkin aku cinta dengan istri orang? What? Sis Aira udah nikah? Tanya Raline terkejut. Tentu saja ia belum mengetahui hal tersebut sehingga bisa menuding Kavindra mencintai perempuan itu. Kavindra menganggukkan kepalanya. Dia sudah bersuami. Dan dia itu kakak iparku. Kakak ipar? Oh my god! Sorry. Soalnya tadi aku ngerasa aneh aja. Respon kamu berlebihan sih. Ucap Raline sambil menyengir malu. Kavindra diam sejenak. Ia sendiri juga tak mengerti mengapa ia sempat panik melihat Aira memecahkan gelas. Itu hanya refleks. Jawabnya kemudian. Raline manggut-manggut tanda mengerti. Kamu cinta dengan istrimu? Kavindra mengernyitkan keningnya mencintai Indira. Tak pernah terlintas sedikit pun di benaknya untuk mencintai wanita tersebut.
Semua murni karena tanggung jawabnya dengan bayi yang telanjur dilahirkan oleh Indira. Aku nggak tertarik bahas soal cinta, balas Kavindra. Raline dapat melihat raut sendu di wajah Kavindra. Itu membuatnya merasa kalau pria itu masih menempatkan Ralia dalam posisi teratas di hatinya. Raline menghela napas panjang. Kepergian Ralia 5 tahun lalu memang menyisakan kepedihan untuk orang-orang terdekatnya, termasuk Raline sendiri. Ralia mengalami kecelakaan sehari sebelum pernikahan mereka dilangsungkan. Hari bahagia yang ditunggu-tunggu semua orang berubah menjadi hari kesedihan yang menyisakan duka mendalam. Ibu Raline dan Ralia sendiri sampai depresi berat karena peristiwa itu. Kemudian ayah Raline membawa Raline dan ibunya berobat di luar negeri. Setelah sembuh, mereka belum pindah lagi ke Indonesia sampai hari ini. Katanya, ibu Raline masih trauma berat dan belum kuat menghadapi kenyataan telah kehilangan Ralia hingga sekarang. Raline sendiri sempat mendengar kabar kalau Kavindra akan menikah dengan seorang model terkenal bernama Jasi Subandono. Ia pikir Kavindra sudah move on dari adik kembarnya. Tetapi ternyata pernikahan itu batal dan sekarang Kavindra malah menikahi wanita semacam Indira. Entahlah, kalau melihat wajah Indira, Raline rasanya kurang srek saja. Raline tiba-tiba terkesiap saat melihat Kavindra berjalan ke sudut ruangan dan mengambil sapu serta serokan sampah. "Kenapa kamu yang bersihin?" tanya Raline saat Kavindra mulai membersihkan pecahan gelas. "Pembantu yang lain pasti sudah tidur," jawab Kavindra. Raline hanya bisa menyaksikan Kavindra membersihkan lantai dan memasukkan pecahan kaca ke kantong sampah. Tiba-tiba saja ia kembali kepikiran tentang sikap khawatir Kavindra terhadap Aira. Mungkin karena Sus Aira adalah kakak iparnya, bisik Raline dalam hati. Tengah malam, Aira terbangun karena seperti mendengar suara tangisan. Ia sontak menoleh ke kiri, tempat box bayi Elzio biasanya terletak. Aira mendesah pelan karena baru teringat ia sedang berada di kamarnya. "Cuma mimpi," gumam Aira. Aira menoleh ke kanan kirinya, seketika menghela napas berat menyadari Andri tidak ada di kamar itu. Dia masih belum pulang juga. Kebiasaan banget pergi nggak ngasih kabar. Pulang pergi semaunya. Batin Aira kesal. Aira tiba-tiba teringat mimpinya barusan. Ia melihat Elzio menangis kencang tanpa seorang pun yang menemaninya. Ya ampun, apa jangan-jangan Tuan Kavi dan Nona Raline ninggalin Baby El sendirian? Mereka bangunin Sus Ile nggak? Ya. Gumam Aira panik. Tanpa berpikir panjang, Aira langsung turun dari kasur dan bergegas keluar kamar. Ia pergi ke lantai atas menuju kamar Elzio. Aira tak menyadari ia pergi ke kamar tersebut mengenakan baju tidur yang agak tipis. Kebetulan AC di kamar tamu yang ditempatinya mati karena sudah lama tidak ditempati dan tidak dicek. Aira yang tidak nyaman dan gampang gerah selalu mengenakan baju tidur tipis sebelum tidur. Suara tangisan bayi semakin jelas terdengar oleh Aira. Ternyata tak hanya mimpi, tetapi bayinya itu memang benar-benar menangis. Aira yang cemas putranya hanya seorang diri langsung membuka pintu kamar dan masuk begitu saja. Aira terkesiap saat menyadari ada Kavindra di kamar tersebut. Kavindra meletakkan Elzio di atas perlak bayi dan seperti bingung harus melakukan apa. "Tuan, Baby El kenapa?" tanya Aira cemas. Ia langsung mendekati Kavindra untuk melihat keadaan Elzio. "Sepertinya buang air besar," jawab Kavindra. Kavindra tampak terpaku sejenak melihat pakaian Aira, sementara Aira masih belum menyadari penampilannya. "Biar saya cek, Tuan," ujar Aira. Kavindra mengangguk dan menyingkir untuk memberikan ruang kepada Aira. "Wah, ternyata memang Tuan," kata Aira lagi. Aira langsung membersihkan kotoran Elzio dengan cekatan. Setelah bersih, ia mengganti popok dan memakaikan celana bayi tersebut. Elzio yang tak lagi risih perlahan mulai berhenti menangis.
Aira menoleh ke arah Kavindra yang memperhatikan setiap tindakannya dengan saksama. Ia jadi berpikir kalau pria itu mungkin belum tidur karena menjaga Elzio sendirian. Tuan, silakan istirahat saja. Baby El aman sama saya. Malam ini saya tidur di sini saja karena suami saya juga belum pulang, ucap Aira. Kavindra bergeming, tak menolak ataupun mengiyakan ucapan Aira. Pria itu tetap di tempatnya berdiri sambil mengarahkan pandangan, entah kepadanya atau kepada Elzio. Kok Tuan Kavi masih di sini? Sih, apa mungkin dia masih cemas sama Baby El? Bisik Aira dalam hati. Aira akhirnya membiarkan Kavindra tetap berada di ruangan tersebut. Ia sebenarnya merasa canggung dengan suasana hening di kamar itu. Namun apa boleh buat? Aira tak mungkin kembali meminta Kavindra balik ke kamarnya. Bisa-bisa pria itu mengira ia mengusirnya. Elzio tiba-tiba merengek, membuat Aira mau tak mau menggendong dan menenangkannya. Setelah berusaha menidurkan dan memberikan puk-puk kepada Elzio, bayi itu akhirnya tertidur di gendongan Aira. Pinter banget Baby El, rewelnya nggak lama-lama, gumam Aira senang. Aira kemudian menaruh Elzio secara pelan-pelan ke box bayi. Saat menunduk, Kavindra yang menyaksikan tindakan Aira tanpa sengaja melihat dada berbalut bra milik perempuan itu. Suasana hening terus tercipta. Aira benar-benar heran karena Kavindra tak kunjung pergi dari sana. Padahal Elzio sudah tidur. Bagaimana ia bisa ikut beristirahat kalau Kavindra masih di sana? Tuan, Baby El udah tidur. Aira memberanikan diri membuka suara. Bukannya paham dan keluar kamar, Kavindra justru menatap Aira dengan tajam. Aira sampai terkesiap dibuatnya. Tuan Kavi kenapa? Sih, kok ngeliatin aku gitu banget? Apa aku bikin kesalahan? Batin Aira bingung. Aira lalu teringat insiden gelas pecah tadi. Ia melihat ke lantai. Tentu saja pecahan kaca itu sudah tidak ada. Tuan, sekali lagi saya minta maaf soal gelas pecah tadi. Saya benar-benar nggak sengaja, ucap Aira agak gugup. Kavindra lagi-lagi tak menjawab, membuat Aira mulai merasa takut dan tidak nyaman. Tuan masih mau di kamar ini? Kalau gitu, biar saya yang keluar. Permisi, Tuan, ujar Aira lagi bermaksud ingin keluar dari kamar tersebut. Ia benar-benar tidak nyaman dengan situasi aneh dan membingungkan itu. Aira baru saja melangkah, tetapi Kavindra tiba-tiba menahan tubuhnya dan mendesaknya mundur. Pria itu terus mendorongnya ke dinding, membuat Aira terkejut bukan main. Aira terbelalak saat Kavindra mengukung tubuhnya yang sudah memepet ke dinding, membuat ia tak punya ruang untuk pergi dari kamar tersebut. Tuan, ucap Aira lirih. Ia benar-benar tak mengerti apa maksud dan tujuan Kavindra tiba-tiba bertindak seperti itu. Kamu berhasil menggoda saya. Kavindra akhirnya bersuara sambil terus menatap wajah Aira. Aira mengerjap. Hah? Epi? Oh, shit! Tanpa disangka-sangka, Kavindra tiba-tiba menyumpal bibir Aira menggunakan bibirnya. Sebelah tangannya memegang kepala belakang Aira, sementara tangannya yang lain meraih pinggang perempuan itu dan menekannya sehingga tubuh mereka semakin berdekatan. Aira seketika membelalak kaget tanpa sempat mengelak dari tindakan Kavindra tersebut. Bab 34, Kepergok. Aira berusaha melawan. Ia mendorong dada Kavindra sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Namun, sekuat apapun tenaga Aira, jelas tidak akan bisa mengimbangi seorang lelaki seperti Kavindra. Hai MVP, hai MVP. Aira berusaha menarik diri dari tautan bibir Kavindra, tetapi sama seperti sebelumnya, itu sulit sekali. Aira sampai frustrasi sendiri. Namun, jelas ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia merasa direndahkan jika seperti ini. Lepas, hahampe.
Aira yang kehabisan ide sebab Kavindra juga tidak bergerak sama sekali meski sejak tadi ia berusaha mendorong akhirnya nekat menggigit kuat-kuat bibir bawah Kavindra. Saat itulah Kavindra terkejut sebab gigitan Aira cukup kuat. Arg! Kavindra seketika memundurkan kepalanya. Gigitan itu meninggalkan luka berdarah sebab kulit bibir itu sangat tipis, jadi tergigit saja mudah untuk luka. Kondisi Aira sudah benar-benar memprihatinkan. Wajahnya merah padam, air matanya juga mengalir deras. Tuan, apa yang tuh? Bukannya prihatin dan merasa bersalah melihat Aira menangis, Kavindra yang sudah terlanjur gelap mata malah memagut bibir wanita itu lagi. Kavindra sendiri tidak tahu mengapa ia sulit mengendalikan dirinya sendiri. Aira seperti magnet yang memiliki daya tarik begitu kuat sehingga Kavi sangat ingin menyentuhnya. Aira sungguh tidak kuasa untuk melawan. Ia sakit hati diperlakukan seperti ini. Sekuat tenaga Aira berusaha mendorong, memukul, bahkan kakinya pun berusaha menendang. Tetapi semua usaha itu seperti tak ada artinya. Tiba-tiba, Elzio menangis keras. Kavindra baru tersadar ketika mendengar tangisan anaknya, lalu langsung melepaskan Aira. Saat melihat kesempatan itu, Aira ingin segera keluar dari kamar tersebut, tetapi pergelangan tangannya lebih dulu dicekal oleh Kavindra. Lepasin! Lepasin saya! Aira berusaha menarik paksa lengannya, tetapi Kavindra malah mencengkeram lebih erat. Tunggu sebentar. Saya, lepasin sekarang juga atau saya teriak! Ancam Aira. Saya yang akan pergi, oke? Kamu tenangkan anak saya. Aira menoleh ke box bayi, dan memang Elzio sudah menangis histeris sampai bergerak-gerak gelisah di sana. Saat itu, Aira langsung menyentak tangannya dari cengkeraman Kavindra dan buru-buru menggendong Elzio yang sedang menangis. Aira benar-benar ketakutan dengan Kavindra. Jadi saat menenangkan Elzio pun, Aira menjauhkan posisinya dari pria itu. Kavindra melihat gerak-gerik tersebut, jadi ia pun segera keluar dari kamar bayi itu. Ketika Kavindra keluar dari kamar itu, Aira seketika langsung bernapas lega. Namun meski begitu, jantungnya masih berdebar tak karuan. Ia benar-benar tidak menyangka Kavindra bisa memperlakukannya seperti itu. Kenapa malah jadi begini sih? Gumam Aira sedih. Elzio masih terisak-isak, dan Aira berusaha menenangkannya. Cup. Anak mama pinter, jangan nangis lagi anak. Berangsur-angsur, tangisan Elzio mereda. Wajah anak itu basah dan Aira membersihkannya dengan tisu bayi. Saat sedang menenangkan